Sebenarnya waktu setahun 8 bulan itu bagi saya waktu yang cukup panjang ya. Kalau kita maksimalkan dengan program kegiatan yang betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan oleh rakyat Kabupaten Sambas. Setahun itu 365 hari Pak. Tambah 8 bulan lagi kali 3. Wah, sudah lebih 500 hari. Bagi saya waktu yang cukup panjang. Tapi alhamdulillah, walaupun kata orang belum genap 2 tahun, sudah ada kegiatan pembangunan yang nampak dan dirasakan oleh rakyat. Ini sebenarnya bukan keberhasilan saya, bukan Bupati satunya yang hebat, tapi rakyat yang hebat. Rakyat ingin membersamai pemimpinnya, membangun sebuah sinergi melalui sebuah kolaborasi yang luar biasa. Terbukti kita bisa lihat ketika saya belum lantik jadi Bupati Sambas pada 14 Juni 2021, laju pertumbuhan ekonomi Sambas itu terjadi kontraksi, minus 2,02%. Tentu bagi saya, yang orang sering mengatakan Bupati Covid, ya kan, lahir zaman Covid itu kan. Jadi tentu merupakan sebuah pekerjaan rumah yang cukup berat. Kalau tidak, kita sama-sama ya bekerja, sama-sama berjuang, sama-sama kerja lebih keras, ya kan, seperti kata Pak Jokowi, kerja, 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 ya kan. Tidak perlu mengharapkan penilaian manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menilai. Begitu konsep hidup saya. Berkat kolaborasi, sinergi yang luar biasa dari semua komponen, laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya terjadi kontraksi, hari ini alhamdulillah cukup lumayan ya, naik 6,39%, sehingga posisi laju pertumbuhan ekonomi sampai pada hari ini 4,37%. Tentu ini sedikit menggembirakan kita semua, tapi tentu tidak boleh puas dan berhenti di sini. Terus kita bekerja agar Sambas menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Walaupun Sambas, daerah kami itu letaknya paling utara di Kalbar, daerah perbatasan, ya kan. Namun saya yakin dengan potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang luar biasa, saya rasa jika nilai kebersamaan itu ditumbuh kembangkan, saya rasa Sambas pada tahun 2025 akan menjadi kabupaten yang terunggul di Kalimantan Barat. Sambas ini kan daerah perbatasan ya, punya desa hampir 195 desa, tersebar di 19 kecamatan, panjang pantai 198, sekian kilometer. Ini Sambas ini berbeda dengan ibu kota Jakarta. Kalau Jakarta itu banyak jembatan, nggak ada sungai. Kalau Sambas, daerah saya yang tercinta, itu banyak sungai, nggak ada jembatan. Jembatan di sana itu, jembatan di Kabupaten Sambas itu menjadi akses ekonomi rakyat, akses anak-anak sekolah, akses kesehatan, akses semua lini hidup dan kehidupan, akses kehidupan dan kematian. Orang hidup lewat jembatan, orang meninggal gotong mayat juga lewat jembatan. Ini saya melihat sebuah kebutuhan dasar juga ya, jembatan ini. Tapi namun karena keterbatasan anggaran, APBD kita kecil, ya kan, wilayah kita luas, penduduknya cukup padat, kedua di Kalbar, ya kan, tentu saya harus berpikir ekstra bagaimana mencari ruang, kemudian sumber pembiayaan pembangunan yang tidak harus kita bergantung selalu pada APBD. Tidak harus selalu berharap membangun itu menggunakan dana pemerintah. Inilah yang saya katakan nilai kolaborasi, nilai gotong royong yang sejak dulu kala ada, yang pernah diajarkan, ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Saya kepingin itu dilestarikan kembali. Alhamdulillah pada tahun 2022, saya bersama masyarakat bisa dan mampu membangun 29 jembatan non-APBD tanpa menggunakan uang pemerintah sepeser pun. Ini tentu ada sebuah kegiatan pembangunan cukup membahagiakan kita semua.
Dan ini saya garis bawahi, bukan hebatnya Bupati Satono, tapi hebatnya masyarakat Sambas, hebatnya kebersamaan, hebatnya nilai sinergi yang telah dibangun bersama. Tapi tentu ini perlu brand dan kepercayaan juga ya. Kejujuran modalnya, amanah, ini penting dalam memimpin sebuah daerah bagi saya, ya kan. Brand dan trust itu penting ya dalam kepemimpinan. Saya melihat antusias masyarakat kita, baik yang berada di lokal Sambas ataupun yang sudah berhasil di luar Sambas, ya kan, ini kita satukan menjadi sebuah power, sebuah kekuatan untuk bagaimana percepatan pembangunan daerah kita yang terisolir, yang jauh daripada perkotaan, yang jauh daripada berkecukupan, jauh daripada pembangunan. Ya, Sambas itu sendiri hari ini lebih 400 jembatan, ya, yang perlu kita bangun. Kalau kita nunggu dana APBD, nunggu dana pemerintah, saya nggak tahu, mungkin sampai selesai saya di Bupati nggak selesai itu dibangun. Ya, inilah mungkin barangkali kata Pak Mendagri ini out of the box, ya kan. Jadi di luar buku kita, iya, di luar kebiasaan. Dan ini harus kita lakukan dan itu bisa, saya yakin. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa terus ya menjadi inovasi bagi kita. Bagaimana di samping inovasi yang terpenting adalah masyarakat bisa menikmati, ya kan, bisa menikmati, ya, jembatan yang kita bangun bisa bermanfaat. Ini yang terpenting. Tentu saya melihat ini punya nilai positif dan baik, ya, akan kita teruskan. Dan mungkin barangkali tidak hanya pada jembatan, ya, termasuk juga di Sambas itu banyak rumah-rumah yang sangat tidak layak huni. Dan ini kita lakukan juga, ya, melalui dana infak, sedekah, zakat dari para muhsinin, donatur, ya, kita lakukan. Insyaallah, saya rasa ini perlu diteruskan karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Salam Sambas berkemajuan, beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan.